Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala SMK Negeri 1 Purwokerto, yang kami hormati Waka Kesiswaan SMK Negeri 1 Purwokerto, yang kami hormati Pembina Rohis Ahnaf SMK Negeri 1 Purwokerto, yang kami hormati guru dan staf karyawan Tata Usaha SMK Negeri 1 Purwokerto, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Presti Duyana Saptarini dari kelas 10 Farmasi 1 dan teman saya Armadani Anasahara dari kelas 10 MM 1. Pada hari ini kajian Ramadan dengan materi zakat kontemporer yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Putra Andana SPDI dengan mengambil sumber dari kitab fikih kontemporer. Bagi teman-teman semua diharapkan menyimak kajian hari ini sampai akhir. Nantinya akan ada pengumpulan hasil materi melalui link Google Form yang akan dibagikan oleh masing-masing guru agama dalam rangka penilaian mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ketik dengan format nama, strip kelas, strip pertanyaan yang kemudian dikirim melalui kolom komentar. Marilah acara kajian pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada Bapak Ahmad Purtama Andana SPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita melanjutkan kembali kajian yang sebelumnya telah saya bahas. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan sebelumnya, kita membahas terkait dengan fikih zakat kontemporer. Sedikit saya mengingatkan bahwa zakat kontemporer merupakan zakat yang muncul karena sesuai dengan yang namanya zaman. Karena pada masa Rasulullah itu belum ada. Namun pada masa ini sesuai dengan prinsip zakat yang mana tumbuh dan berkembang, maka banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa untuk dikeluarkan zakatnya. Makanya disebut dengan fikih kontemporer. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas terkait dengan bagaimana cara menghitung apa itu zakat saham maupun obligasi. Dan sudah saya berikan contohnya bagaimana cara menghitung berapa besaran zakat dari saham tersebut. Perlu saya ingatkan lagi bahwa dalam mengeluarkan zakat saham itu ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan dikeluarkan bentuk jumlah uang. Kalau kita di Indonesia berarti dalam bentuk rupiah, dan ada yang bentuknya dikeluarkan dalam bentuk lot saham, di mana itu akan dimutasikan dari yang namanya rekening dana nasabah yang kita miliki atau RDN, dimutasikan ke RDN, rekening dana nasabah yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Nah,
Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan zakat kontemporer, yaitu zakat profesi. Zakat kontemporer terkait dengan profesi, artinya adalah zakat yang dikeluarkan dari profesi yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, seseorang yang bekerja sebagai pegawai di kantoran, maka dengan penghasilan yang dimiliki, kita dapat menghitung apakah seseorang itu sudah wajib atau belum dalam mengeluarkan zakat. Kemudian juga bisa misalnya sebagai seorang wirausaha, seorang yang memiliki usaha, misalnya berdagang, berjualan, maka apabila telah mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Dan perlu diketahui dan perlu digarisbawahi bahwa yang namanya zakat kontemporer itu dinisabkan kepada emas, dikiaskan kepada emas dengan jumlah nisabnya 85 gram emas dengan harga emas yang up to date. Oke, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk menghitung zakat profesi dari seorang pegawai. Oke, kita lihat ke whiteboard sekarang. Oke, saat ini saya sudah ada whiteboard dan akan saya berikan contoh bagaimana cara mencari zakat profesi. Saya ambil contoh saja. Misalnya, Mr. X adalah pegawai di perusahaan Y. Mr. X merupakan seorang pegawai di perusahaan Y. Memiliki atau mempunyai gaji bulanan sebesar, gaji bulanannya itu sebesar, misalnya kita ambil 9.700.000 rupiah per bulan. Ya, gajinya 9.700.000 rupiah per bulan. Harga emas saat ini, saya ambil harga emas saat ini yaitu 921.000 rupiah per gram. Oke, sampai di sini saya harapkan bisa dipahami. Mr. X adalah seorang pegawai di perusahaan Y, memiliki gaji bulanan sebesar 9.700.000 rupiah per bulan. Harga emas saat ini 921.000 rupiah per gram. Kembali saya ingatkan lagi bahwa yang namanya zakat kontemporer itu selalu ada harga emas. Kenapa ada harga emas? Ini dalam rangka nanti kita mencari nisabnya, ya. Oke. Mr. X memiliki pengeluaran per bulan, ya. Misalnya 1, pengeluaran 1, misalnya Mr. X belum punya rumah, kemudian dia kos, maka ada biaya kos. Misalnya kos per bulannya misalnya 1 juta rupiah. Kemudian 2, biaya listrik bulanan PLN sebesar 500.000 rupiah per bulan. Kemudian ada biaya air PDAM sebesar 250.000 rupiah. Kemudian ada biaya yang namanya makan dan minum dengan ditotal makan dan minum itu di total habisnya, kalau misalnya makan enak misalnya
diambil 2 juta per bulan. Ya. Kemudian mungkin ditambah dengan ada pengeluaran pulsa. Pulsa itu misalnya sebulannya 200.000. Nah, berapakah zakatnya? Pertanyaannya adalah berapakah zakatnya? Maka ketika ada pertanyaan berapa zakatnya, tentunya ini akan kita tentukan dari nisabnya dulu, ya. Oke, sekarang kita totalkan dulu pengeluarannya. Berapa pengeluarannya? 1.500.000, 3.950 ya. 3.950.000. Untuk mengetahui nisabnya, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari nisabnya. Di sini sudah ada update harga emas Rp920.000. Berarti mencari nisab adalah nisab itu 85 gram emas. 85 gram emas dikali Rp921.000. Berapa? Ada yang tahu? Oke. Untuk mencari nisabnya, maka 85 gram emas dikali dengan harga emas yang up to date. Di sini Rp921.000. Maka 85 dikali Rp921.000. Jumlahnya yaitu Rp78.285.000. Ini untuk nisab. Nah, untuk pengeluaran maka harus dicari gaji bersih selama 1 tahun, ya. Harus dicari gaji bersih selama 1 tahun. Caranya yaitu gaji bersih sama dengan Rp9.700.000 dikurangi Rp3.950.000. Oke, saya cari sebesar Rp5.750.000. Ini adalah gaji bersih 1 bulan. 1 bulan. Maka cara mencarinya yaitu dengan mengalikan gaji bersih selama 1 tahun. Berarti gaji bersih 1 tahun sama dengan Rp5.750.000 dikali 12. Berarti 69 juta rupiah. Oke, gaji bersihnya selama 1 tahun 69 juta rupiah. Nah, dari sini kita lihat sudah nisab apa belum. Dengan cara apa? Gaji bersih selama 1 tahunnya 69 juta. Ya, sedangkan nisabnya 78.285. Maka dapat dilihat bahwa gajinya belum mencapai nisabnya. Maka jawabannya ketika ada soal, si Mr. X ini belum wajib mengeluarkan zakat. Ya, belum wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena nisabnya lebih besar daripada penghasilannya selama 1 tahun penghasilan bersihnya. Namun, ya, ini saya contohkan saja. Ini tidak wajib zakat. Jadi kalau memang itu tidak wajib zakat, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Misal gaji bersihnya selama 1 tahun, ini misal, biar saya tidak mengulangi soal lagi. Misal gaji bersihnya 80 juta. Maka nisab dan gaji 1 tahunnya ini, gaji 1 tahunnya sudah melebihi dari nisabnya, maka wajiblah dia mengeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya?
maka dikeluarkan 2,5%. Seperti itu. Berapa zakatnya? Coba kita cari. Sebesar 2 juta rupiah. Maka zakat yang dikeluarkan 2 juta rupiah. Oke, ini untuk contoh soal yang pertama. Kesimpulannya bahwa Mr. X pada soal yang pertama tadi belum wajib mengeluarkan zakat. Kalau belum wajib mengeluarkan zakat, berarti tidak usah dilanjutkan mencari zakatnya, karena memang belum wajib. Namun tadi saya tambahkan lagi, saya contohkan, misal penghasilannya 80 juta rupiah, berarti ini sudah lebih dari nisabnya, maka sudah wajib mengeluarkan zakat. Berapa persentasenya? 2,5%. Oke, dari soal tadi, walaupun bentuk soalnya ada satu, namun saya buat jawabannya ada dua. Semoga soal yang tadi bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita masuk kepada soal yang kedua. Ya, karena profesi orang itu bermacam-macam, ada yang berprofesi sebagai pegawai dan ada yang berprofesi sebagai wirausaha. Nah, sekarang saya berikan contoh soal bagaimana cara mencari zakat jika profesinya itu sebagai seorang pengusaha, misalnya sebagai seorang pedagang atau penjual makanan. Di sini sudah saya contohkan, Pak Abdul memiliki usaha yaitu warung makan, di mana omsetnya selama 1 tahun 150 juta rupiah. Digarisbawahi, selama 1 tahun omsetnya 150 juta rupiah. Memiliki cicilan, ya, memiliki cicilan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Harga emas saat ini 900.000 rupiah per gram. Berapa zakatnya? Berapa zakatnya? Maka yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah di sini ada kata kuncinya yaitu omset. Omset 150 juta rupiah per tahun. Omset itu adalah belum penghasilan bersih. Masih kecampur dengan, masih termasuk penghasilan kotor. Maka omset tersebut harus dikurangi dulu untuk mencari penghasilan bersihnya. Kebetulan dalam soal ini ada yang namanya cicilan, ya. Pak Abdul memiliki cicilan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Karena kita menghitungnya yaitu menggunakan tahunan, maka 5 juta ini dikali dengan 12. Mari kita cari terlebih dahulu. Penghasilan bersih itu sama dengan 150 juta rupiah dikurangi cicilan 5 juta per bulan. Berarti kalau 1 tahun dikali 12 sebesar 60 juta rupiah. Berapa hasilnya? 150 dikurangi 60. Berapa? 150 dikurangi 60. Berarti 90 juta rupiah. Ya, ini adalah penghasilan bersih selama 1 tahun. Kenapa harus dikurangi 60 juta? 60 juta ini berasal dari cicilan per bulannya yaitu 5 juta rupiah. Jika tidak ada cicilan, maka bisa langsung dicarikan nisabnya dibandingkan dengan nanti omsetnya ketika sudah ada penghasilan bersihnya. Sekarang kita cari nisabnya. Nisab sama dengan 85 dikali harga emas saat ini 900.000 rupiah per gram, sama dengan 76.500.000 rupiah. Oke, 76.500.000 rupiah. Sekarang kita bandingkan nisabnya dengan penghasilan bersih. Ternyata penghasilan bersihnya sudah melebihi dari nisab. Maka kata kunci pertama jawabannya yaitu sudah wajib zakat. Karena sudah wajib zakat, berapa zakatnya? Dikeluarkan sebanyak 2,5%. Berarti 90 juta rupiah dikali 2,5%.
Berapa hasilnya? Rp2.250.000. Maka zakat yang dikeluarkan adalah sebesar Rp2.250.000. Ini dari beberapa contoh zakat profesi, baik itu seorang pegawai, baik itu pegawai negeri maupun pegawai swasta, intinya pegawai, karyawan, kemudian orang yang memiliki usaha, ya, dengan saya berikan catatan, ketika ada cicilan, jangan lupa cicilannya dimasukkan, ya, karena nanti untuk mencari penghasilan bersihnya, maka total dari cicilan itu harus dikeluarkan dulu, ya. Jadi kita tahu penghasilan bersihnya. Nah, ketika kita sudah mengetahui penghasilan bersihnya, maka kita bandingkan dengan nisabnya. Jika belum nisab, maka ketika ada soal seperti itu, langsung saja dijawab belum wajib zakat. Namun ketika sudah di atas nisab, sama atau lebih dari nisabnya, maka jawabnya adalah sudah wajib zakat. Berapa zakatnya? Yaitu dikalikan dengan 2,5%. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan nanti di rumah bisa dipraktekkan sendiri dengan mengutak-ngutik angka. Karena pada dasarnya jangan dilihat berapa besarnya dari penghasilan-penghasilan tersebut, namun sebenarnya mudah dicari asalkan kita mengerti alur dan caranya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya, insya Allah nanti dengan materi yang sedikit berbeda. Kita akhiri dengan doa tifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi materi dari narasumber kita hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah bertanya melalui kolom komentar, akan dijawab di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, kajian hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga acara pada hari ini dapat menambah hikmah serta ilmu yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.